Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, baik itu yang sudah berkomentar, bahkan ratusan dan ribuan komentar yang mana memenuhi media sosial official Persib Bandung maupun di berbagai media sosial lainnya gitu ya. Dan ini juga kita ya gimana ya, sudah tidak bisa membendung lagi teman-teman bahwa ada komentar negatif, ada komentar positif dan komentar yang lain-lainnya mengenai kenapa Persib Bandung banyak hatur nuhun, kenapa Persib Bandung begini dan begitu gitu ya, berbeda dengan musim kemarin, kenapa pemain intinya dilepasin dan lain sebagainya lah teman-teman. Nah ini kita coba di sini saling sharing saja, saling ya setidaknya berpikir objektif gitu ya dan positif dan tidak menyalahkan salah satu pihak, karena apapun alasan dibalik itu kita harus percaya dulu saja, kita harus yakin bahwa itu untuk yang terbaik untuk semua pihak teman-teman. Jadi biar tidak ada yang dirugikan dan ya ujung-ujungnya juga nanti buat teman-teman Boboto juga gitu ya, untuk lebih baik, Persib lebih baik ke depannya, sehingga kita harus bisa objektif menanggapi berbagai ya hal-hal yang ada akhir-akhir ini gitu ya, walaupun isinya hatur nuhun dan hatur nuhun. Sampai dengan tadi malam juga memang beragam ya komentar dari teman-teman Boboto yang mana ya lebih banyak memang mengarah kepada manajemen Persib Bandung aya naon gitu ya. Nah ini kita coba sedikit sedikit sharing lah di sini, kita tukar pendapat. Mangga mau yang sama komentarnya atau yang berbeda tidak masalah teman-teman, karena ya perbedaan itu yang menyatukan kita di sini gitu ya. Baik, ini dengan hatur nuhunnya Edo Febriansah tadi malam kurang lebih sudah ada 9 punggawa Persib Bandung yang dilepas dan atau yang tidak bersama Persib Bandung lagi musim depan, plus 1 official team gitu ya. Nah ini siapa saja, kita rekap dulu saja teman-teman biar semuanya juga tahu. Yang pertama dari penjaga gawang ada Kevin Ray Mendoza, di jajaran back atau ya lini pertahanan gitu ya, ada Papa Iqbo, lalu ada Nick Kuipers, lalu juga yang terbaru ada Edo, lalu di gelandang bertahan juga ada Ahmad Agung, lalu ada Matteo Kocijan, di gelandang serang itu ada Del Pino, lalu di sayap ada Ciro, lalu striker ada Mangkasta atau Gervane Castaner, dan terakhir ini ada Luis Pasos yang menjadi asisten pelatih Bojan Hodak atau pelatih kiper Persib Bandung yang memang memutuskan pergi juga gitu ya. Nah dari 10 atau 9 punggawa plus 1 official Persib ini memang berbeda untuk kepergian ya. Ada yang memang kontraknya sudah habis dan tidak diperpanjang, contohnya Edo Febriansah. Kita ambil contoh yang paling terbaru saja gitu ya, Edo Febriansah. Di sini Edo memang sudah habis teman-teman kontraknya selama 2 tahun ini kan, 2 tahun 2 gelar, alhamdulillah gitu ya buat seorang Edo Febriansah. Dan memang kontrak habis ini bukan berarti tidak ada usaha dari manajemen Persib Bandung gitu untuk mempertahankan Edo Febriansah. Di sini mohon diperhatikan beberapa poinnya, yang mana setelah habis kontrak Edo ini sudah masuk skema Bojan Hodak musim depan, karena kita sangat sulit mendapatkan back kiri, yang mana kan Rezaldi juga masih harus penyesuaian lagi karena kan habis selesai cedera gitu ya, sekarang sedang semakin pulih, tapi ya kita nggak tahu lah keadaan kalau memang kambuhan tuh bagaimana gitu ya ke depannya. Nah Bojan Hodak juga makanya menyertakan di situ ada Zalnando, dan juga kenapa kemarin masih ada rumors pemain PSIS gitu ya yang akan ke Persib Bandung, ya ini untuk mengantisipasi kepergian Edo Febriansah. Makanya Edo Febriansah ini setelah habis kontraknya
masih masuk skema Bojan Hodak musim depan, tapi ya Edo memutuskan sendiri yang tidak memperbaharui kontraknya atau tidak melanjutkan kerjasama dengan menandatangani kontrak baru di Persib Bandung. Nah, alasannya kan kita sudah dengar gitu, masalah keluarga dan ingin dekat dengan keluarganya lah, terutama masalah anak gitu ya. Ya, kita juga sebagai orang tua atau sebagai yang sudah berkeluarga memang berasa banget lah jauh dari keluarga tuh rada hariwang gitu ya, satu dan lain halnya lah. Nah, ini yang mana ya tidak bisa menahan Persib Bandung atau manajemen Persib Bandung dengan sekuat tenaga pun tidak bisa menahan masalah keluarga ini, karena sangat emosional sendiri lah, atau ya emosional sekali gitu ya, bahwa tidak ada yang bisa melarang masalah keluarga ya. Contohnya dulu kan ada Luis Milla gitu ya. Kalau Luis Milla dulu bukan alasan keluarga, hengkangnya ya, atau bisa dibilang pergi mendadak gitu ya, itu ya Persib Bandung juga akan mencak-mencak lah. Tapi karena kalau keluarga ini sangat sensitif teman-teman, makanya oke, diizinkan. Nah, setelah itu apakah tidak ditawari perpanjangan? Ditawari. Nah, masalahnya di sini muncullah beberapa komentar dari ya teman-teman bobotoh gitu ya, di Ditu gitu, lain di dia, di Ditu. Jadi entah mungkin penawarannya kurang menarik atau kurang dari yang diharapkan atau bagaimana, ada yang lain-lain. Nah, ini kita nggak pernah tahu teman-teman. Tapi kalau menarik benang biru dari Edo Febriansah dari pernyataannya adalah ingin dekat dengan keluarga karena memprioritaskan keluarganya, ya otomatis kemungkinan masih di Liga 1 hengkangnya, dan juga istri Edo itu ada di Tangerang teman-teman. Kita cari aja lah klub di Tangerang siapa gitu ya. Nah, ini mungkin yang sudah banyak beredar juga gitu ya, apakah ke Dewa gitu atau ke klub lainnya, ya kita tunggu saja lah, karena sudah bukan menjadi bagian Persib Bandung lagi, sehingga ya sudah, itu sudah menjadi pilihannya gitu ya. Kalau memang jadinya ke Dewa karena dekat dengan keluarganya juga, ya alhamdulillah, kita support saja teman-teman, karena bagaimanapun juga sudah memberikan 2 gelar untuk Persib Bandung, sudah memberikan 2 bintang di atas logo Persib gitu. Jadi ya dia sudah berkontribusi untuk Persib Bandung teman-teman gitu ya. Jadi jangan dicela lagi, sudahlah, kalau pemain yang sudah keluar jangan dibawa-bawa lagi bagaimananya. Walaupun ya kita tahu ya, ini dari sudut pandang secara positif, tapi kalau dari sudut pandang negatifnya banyak teman-teman. Contohnya katanya manajemen Persib tidak bisa membayar lebih banyak gitu ya dari kontrak mungkin yang diajukan oleh Edo, yang pertama. Lalu yang kedua, dari lobby-lobbynya lemah katanya gitu ya, dan ya kita nggak tahu lah bagaimana di balik layarnya gitu ya. Lalu yang ketiga, apakah ini efisiensi dari pernyataan manajemen Persib Bandung yang ingin membagi antara prestasi dan juga fasilitas gitu. Nah, ini kita juga harus ya berpikiran ke situ juga. Jadi semuanya memang ada pro dan kontra, ada juga yang positif dan negatif. Tapi sekali lagi kita objektif saja bahwa ya memang apapun yang terjadi sudah tidak di sini lagi gitu ya pemainnya, sehingga ya kita ikhlasin aja lah. Insya Allah ada pengganti yang lebih baik lagi dari Edo gitu ya teman-teman, dan kita percayakan saja semuanya proses di manajemen Persib Bandung, karena ya apapun itu komentarnya memang betul, tidak ada yang salah, asal itu aja, asal tidak berkata kasar, asal tidak rasis dan lain sebagainya. Semua komentar benar teman-teman, baik itu positif atau negatif, yang penting tidak mencederai nilai-nilai kemanusiaan lah kalau sekarang gitu ya. Jangan provokatif aja intinya gitu. Nah, dari dari raut wajah Edo juga semalam memang sudah kelihatan gitu ya, bahwa dia sebetulnya gimana gitu, kalau memang mengejar prestasi ya kan dia sudah punya prestasi. Kalau ngejar hal yang lain ya mungkin juga masih bisa dibicarakan, tapi kalau memang
masalah keluarga sudah berat ya teman-teman, itu karena menyentuh emosional seseorang. Saya juga kalau bicara dengan keluarga atau mengenai keluarga itu pasti beda pandangannya gitu ya teman-teman. Nah, cukup mungkin dari segitu kalau yang tidak memperpanjang, tapi bagaimana dengan yang diputus kontraknya? Contoh yang terakhir adalah Mangkasa atau Gervane Kastaner. Dia sebetulnya kan masih punya kontrak 1 tahun lagi, karena kan kontrak dia 1,5 tahun di Persib Bandung. Kenapa akhirnya tidak dilanjutkan atau ya diputus kontraknya? Nah, ini ada sedikit yang berbeda dengan Edo Febriansa. Kalau ini memang dari manajemen pure gitu ya, walaupun ya istilahnya dua belah pihak atas kerjasama itulah gitu ya untuk tidak melanjutkan. Tapi ya di sini tentu ada poin-poin khusus di dalam kontrak teman-teman. Di dalam kontrak itu jika tidak bermain maksimal atau ada yang dirasa kurang oleh manajemen Persib dan lain-lainnya lah gitu ya. Nah, ini memang ada poin-poin khusus tertentu di dalam kontrak, makanya pemain juga tidak bisa menyalahkan manajemen, kok saya diputus ya. Itulah memang ada poin-poin. Nah, ini juga memang ada kontribusi dari manajemen untuk pembayaran kewajibannya yang terakhir gitu ya. Nah, ini saya pikir sudah difikirkan juga lah kalau untuk membayar sisa pesangonnya itu mungkin lebih menguntungkan daripada ya harus bayar ini bayar itu dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Jadi ya ini dua hal yang berbeda. Atau kita ambil 3 contoh. Satu lagi contoh kayak Ciro Alves atau Kevin Rey Mendoza, yang mana manajemen kan bilangnya ini dari segi pemain bilangnya kan tidak diperpanjang, tidak diajak ngobrol, tidak ada komunikasi yang baik. Nah, ini ya menimbulkan pandangan yang aneh-aneh gitu ya di teman-teman boboto semua. Tapi yang jelas kalau masalah ini khusus teman-teman, ini sepertinya memang masalah khusus. Jadi kita ya harus berpikir positif aja, sekali lagi tidak menyalahkan siapa-siapa, karena kita tidak pernah mendengar klarifikasi dari manajemen Persib Bandung. Kita hanya mendengarnya dari ya pemain gitu ya, walaupun Persib Bandung melalui manajemennya mengatakan semuanya ya sudah difikirkan dan sudah atas rekomendasi Bojan Hodak gitu aja. Jadi ya beberapa kasus ini berbeda, jangan disamaratakan. Setiap yang hatur nuhun itu berbeda ceritanya teman-teman gitu ya. Sekali lagi kita berpikir objektif teman-teman. Itu mungkin yang sekilas mengenai banyaknya hatur nuhun. Bahkan tadi malam juga sudah kita bahas, Kang Adi sendiri mengatakan ya punten karena musim depan kita akan ada perampingan untuk apa sebetulnya yang memang menjadi planning dari manajemen Persib Bandung. Hanya manajemen dan jajaran pelatih mungkin yang lebih tahu gitu ya. Dan ini sudah masuk nih beberapa pertanyaan yang coba kita bahas dulu saja. Yang pertama, Kang, kumaha kabar Allianz asa ngalalep kieu? Aduh, iya memang belum ada ya, belum ada teman-teman. Allianz belum ada kelanjutannya, ataukah memang kan itu juga Allianz bukan satu-satunya gitu ya. Ada Persib kemarin juga lagi nunggu beberapa calon investor yang mana ya mungkin lagi difinalisasi atau lagi lobby sana sini, yang terakhirnya nanti diputuskannya siapa ya kita tunggu saja ya. Tapi kalau World Bank itu atau Bank Dunia sudah pasti teman-teman masuk ke Persib Bandung. Ya gimana namanya orang mau minjem duit masa ya nggak dikasih, apalagi jumlahnya lumayan gitu ya. Jadi World Bank mah sudah oke, sudah pasti. Tapi kalau Allianz ya kita tunggu kabarnya lah, apakah jadi atau enggak ya belum ada kabar lanjutannya gitu ya teman-teman. Mungkin ya manajemen juga lagi nyari pesaing investornya, nanti dihitung-hitung lah yang lebih menguntungkan yang mana gitu sepertinya teman-teman ya. Lalu yang kedua, lanjut dulu deh. Kang, bukannya Persib punya dana 100M dan hadiah juara buat beli pemain? Wah, ini juga masih harus
apa ya, ya kita coba sharing lagi lah teman-teman. Dana 100M itu yang dijanjikan untuk investasi IPO, itu kan IPO baru mulainya juga awal tahun depan gitu ya. Nah, bukan berarti ya bisa invest dari sekarang, enggak juga teman-teman, karena harus ada aliran dananya yang harus diaudit, dari mana dan lain sebagainya. Ini juga memerlukan waktu gitu, jadi tidak semerta-merta saya ngomong sekarang saya mau invest 100M gitu. 100M kan bukan 1 juta gitu ya. Kalau saya mau invest 1 juta hari ini kontan cash bisa gitu ya, yang di audit juga gampang. Oh mungkin 1 juta penghasilan dia sekian. Tapi kalau 100M ini bagaimana? Nah ini biar tidak menjadi satu skandal di lain hari dan lain sebagainya, ya harus diaudit dulu, harus memang ya ada prosesnya dulu, dan IPO-nya pun kan belum mulai gitu. Jadi dana invest itu ketika IPO mau mulai baru ya sahamnya ada gitu ya, jelas, baru ya bisa invest di situ teman-teman. Jadi dana itu masih belum ada sekarang. Nah ini juga yang mesti diluruskan gitu ya, buat teman-teman juga insya Allah lebih paham lagi. Belum ada dana 100M, tapi kalau untuk hadiah ya kita juga ya gimana ya, ya itu kan untuk pemain gitu kan, sudah dibilang seluruh dana juara itu untuk pemain gitu. Nah ini manajemen Persib Bandung mungkin punya aliran atau sumber dana yang lain untuk membeli pemain dan lain sebagainya. Nah itulah yang digunakan gitu ya. Tapi kalau untuk uang juara hadiah kemarin, yaitu semuanya untuk pemain, dan itu sudah disetujui oleh manajemen Persib Bandung gitu teman-teman. Lalu berapa lagi yang bakal hatur nuhun Kang? Berapa lagi ya yang bakal hatur nuhun? 2 atau 3 gitu ya, kita lihatlah antara 2 atau 3 orang lagi yang hatur nuhun ngabisin minggu ini mungkin gitu ya, karena minggu depan sudah masuk masa-masanya pengenalan. Ya kita tunggulah teman-teman 2 atau 3 orang lagi gitu ya. Ya mudah-mudahan nggak ada lagi, kalau mudah-mudahan gitu ya. Yang dihatur nuhunkan sudah cukup saja Edo terakhir, tapi kalau pribadi dari kami gitu ya, dari tim redaksi mungkin masih ada 2 atau 3 maksimal teman-teman pemain. Ya mudah-mudahan nggak lebih lah, atau nggak ada sama sekali yang dihatur nuhunkan lagi, cukup. Tapi kalaupun ada 2 atau 3 pemain gitu teman-teman. Dan udah cukup pertanyaannya, karena ini terlalu sensitif. Nah ini kita baca beberapa salam-salam saja. Yang pertama ada Kang Agus Blue Amor. Wah ini Kang Agus Blue Amor katanya minta disapa. Assalamualaikum Kang Agus Blue Amor. Lalu ada Bobotoh Painan Sumatera Barat. Wah ini jauh lumayan. Dari Om Den disapa Kang. Wah Om Den iya disapa gitu ya. Di mana Om Den teh? Lalu Gajah Mada Jakbar. Wah Bobotoh Gajah Mada Jakarta Barat. Banyak juga dari Jakarta. Lalu dari Muncang Garut, ada juga dari Arwinda Cianjur hadir. Wah, Arwinda Cianjur hadir. Lalu dari Talaga Majalengka dan Mang Omin Garut Lewi Goong mau disapa katanya. Waduh, mangga Mang Umin di Tilewi Goong Garut. Hatur nuhun kasumpingana sudah selalu menyaksikan channel kita gitu ya setiap harinya. Hatur nuhun Kang Umin. Dan mudah-mudahan buat teman-teman yang lain juga yang mangga kalau mau titip salam atau kita sharing, ada pertanyaan, dimanfaatkan kolom komentarnya. Dan mungkin untuk hari ini kita cukupkan saja informasinya, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.